Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, di hari-hari bulan suci Ramadan ini, di mana Al-Quran begitu nempel dengan syahrul Ramadan, Ramadan nempel dengan Quran, maka izinkan saya mencoba menghadirkan pengalaman spiritual, pengalaman kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, yang mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya dengan izin Allah membawa pemirsa semua bisa tertarik, kemudian tidak cuma membaca ayatnya saja, tapi juga mencoba membaca terjemahannya, membaca artinya, mempelajari maknanya, mentadabburinya, sehingga kemudian ada engagement, ada kemudian ikatan emosional, ikatan batiniah, sehingga kita berterima kasih sama Quran gitu dengan izin Allah. Seperti misalkan kita suka ngomong ke orang-orang, gue berubah gara-gara baca buku anu loh gitu. Lalu kemudian orang-orang tertarik gitu beli buku yang kita sebut. Gue tuh ya termotivasi lo berubah lo gara-gara omongan dia gitu. Nah, omongan dia itu kemudian dikejar sama orang-orang untuk mencari siapa dia, YouTube-nya mana, linknya mana gitu loh. Padahal kan kita punya Al-Quran gitu. Harusnya suara kebanggaan terhadap Quran itu ada di mana-mana gitu. Ya kan? Suara kebanggaan atas kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah harusnya ada keluar dari setiap mulut umat Islam. Tapi nyatanya kita melihat pada hari ini kita nggak bangga sama Quran itu. Kita nggak bangga sama Allah. Buktinya kita nggak setiap saat menyampaikan bahwa ya ada Quran, lo udah baca belum lo? Lo coba deh baca deh. Lo udah denger belum Allah ngomong gini? Udah pernah dengar belum Nabi Muhammad ini membicarakan ini gitu. Itu yang saya pengen sharing dalam beberapa episode sampai kemudian nanti hari raya. Bismillah, yuk kita coba mulai dari yang pertama. Interaksi saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, ya. Interaksi saya dengan izin Allah dengan Al-Quran itu bermula dari kemudian memegang Quran. Kemudian membaca Quran. Sampai sini pemirsa, tidak dipungkiri, tidak kemudian ditolak bahwa pemirsa pun insya Allah sudah melakukan ini gitu loh. Sudah memegang Quran dan sudah membaca Al-Quran. Oke? Ya, episode-episode ini saya kasih judul lah interaksi dengan Al-Quran. Oke, anggap saja ini bagian pertama. Sekali lagi saya bilang, semoga kemudian ada kebanggaan gitu loh. Seperti dengan izin Allah saya membanggakan berkenalan sama Quran pada hari ini gitu. Kalau bukan karena Quran, nah gitu tuh. Kalau bisa tuh kita ada itu. Kalau bukan karena Quran. Nah, tapi kan kita yang sering kita dengar itu kan, gue baca buku ini loh gitu. Nah, ya kan? Gue jadi tahu gara-gara gue buka ini buka itu. Quran gak disebut. Bayangin coba, harusnya kan 1 miliar. Oke, 1 miliar umat Islam. Oke, ini dia menjadi ambasador, ya, Quran gitu loh, menjadi Quran ambasador, atau dia menjadi spokespersonnya ambasador, menjadi juru bicara. Ya, menjadi influencer, gitu. Kalau YouTuber gitu ya, menjadi influencer Quran gitu loh. Bahwa begitu banyak yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari Quran buat siapapun, bukan dari umat Islam ke umat Islam mestinya gitu loh, tapi dari umat Islam keluar gitu. Tapi umat Islam ke umat Islam saja kita tidak mendengar kebanggaan itu merata. Hebat, fenomenal,
sukacita seperti orang membicarakan kekalahan Liverpool di episode pertama dengan Barca 3-0. Kemudian sekian hari kemudian membicarakan lagi, dunia membicarakan kekalahan Barca 4-0, kalah agregat, misalkan kayak gitu. Nah, kita tidak ketemu tuh hari-hari kita bicara Quran. Saya khawatir gitu, kita tidak masuk episode berikutnya. Megang Quran dan sudah, membaca Al-Quran dan sudah, donek sudah. Nah, tapi karena bukan bahasa Arab sebagai bahasa ibu kita, ya, mother language-nya kita adalah bahasa Indonesia, it's not English, it's not Arabic. Akhirnya kemudian kita hanya membaca pada kategori membaca. Tentu beda. Sepakat. Baca Quran beda dengan bacaan yang lain. Setiap hurufnya mengandung kemudian kebaikan, mengandung pahala, mengandung keberkahan, menjadi sedekah, menjadi kemudian tangga-tangga kita menuju kesuksesan dan lain sebagainya, menjadi keberuntungan setiap hurufnya. Min kulli harfin minal Qur'ani gitu. Dari setiap huruf dari Quran halawah, sebagai sesuatu yang manis. Oke. Tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah kita hanya membaca dan mendengarkan bacaan. Belum pada sampai kategori menyampaikan apa yang kita baca. Apalagi kemudian menyiarkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Perlu satu langkah berikutnya, yaitu mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran bisa dengan langkah-langkah yang sangat sederhana, ya. Bisa dengan langkah-langkah yang sangat sederhana. Apa itu? Mentadabburi Al-Quran bisa dengan cara kita membaca artinya, terjemahannya. Mulailah dengan kita kemudian membaca artinya, membaca terjemahannya. Bukan dengan bacaan biasa, tapi bacaan tadabbur. Apa tuh bacaan tadabbur? Bacaan tadabbur itu adalah dengan kita memperhatikan. Syukur-syukur ada aktivitas kemudian nulis-nulis, nyatat-nyatat dari setiap ayat yang kita baca. Besok saya coba mulai akan hadirkan pengalaman demi pengalaman saya, hingga kemudian hari ini orang mengenal saya dengan izin Allah, menjadi salah seorang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala menyiarkan Quran lewat gerakan tahfiz, lewat gerakan tadabbur, membuka pesantren Quran, membuka madrasah Quran, membuka tahfiz Quran, membangun kemudian institusi-institusi usaha yang berbasiskan Quran, memperkenalkan keagungan Quran, memperkenalkan kemuliaan Quran, memperkenalkan kemudian gagasan-gagasan Quran, idea-idea Quran, kebaikan-kebaikan Quran, narasi-narasi Quran yang motivatif, yang inspiratif, yang membangun. Nah, besok kita akan mulai coba. Apa sih pengalamannya ketika kemudian seorang Yusuf Mansur yang hina dina, yang gak ngerti apa-apa, yang gak paham apa-apa, yang gak punya apa-apa, yang gak kenal siapa-siapa, saat kemudian berinteraksi dengan Quran, ada sesuatu yang kemudian mengubahnya, ada sesuatu yang kemudian berjalan memperbaikinya, dan kemudian berterima kasih pada Allah SWT telah memperkenalkan Quran dalam kehidupan seorang Yusuf Mansur. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi semoga pengalaman yang mulai besok kita akan coba tukar, kita akan coba present, kita akan coba kemudian hadirkan kepada pemirsa semua. Pemirsa kemudian bisa mengikuti sedikit banyaknya rute interaksi dengan Quran, yakni membaca dan kemudian mentadabburinya. Sampai ketemu pemirsa, insyaallah Allah beri kesehatan untuk kita semua. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.